Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Acong di Acong Japang. Di video saya kali ini, saya bukannya pengen jalan-jalan atau pengen ngevlog atau pengen apa. Saya pengen kita ngobrol bareng lagi kayak kemarin-kemarin ya. Oke, malam ini tentang apa ya topiknya? Deketin dikit ya. Deketin dikit mic-nya biar kedengaran. Oke. Malam ini tentang apa ya? Tentang ini aja deh. Kemarin ada temen nanyain gitu, Bang, bagi-bagi tips dong gitu. Tentang apa tipsnya? Tentang pasangan. Tentang, kan yang nanyain kan cowok kan itu. Tentang cewek gitu. Ya, dia nanyain tips kayak gitu. Tapi ya, kalau masalah tips ya saya juga kurang begitu paham ya. Tapi kalau untuk bagi-bagi pengalaman, ya, dari saya, pengalaman dari saya juga pengalaman teman-teman saya juga sebelumnya gitu. Saya punya beberapa pengalaman ya. Goyang guys. Punya beberapa pengalaman dan menurut saya itu udah lumayan berharga gitu. Dan siapa tahu juga pengalaman ini bisa memberikan suatu masukan ya buat, pertama buat diri saya sendiri, juga buat kalian. Apa itu? Langsung saja disimak. Ini dia. Yaitu ada beberapa hal ya. Oke. Kemarin ada yang nanyain, "Bang, pacar saya suka ngambek," katanya. Kok bisa gitu? Saya bingung itu kenapa bisa gitu. Jadi kalau menurut penelitian saya gitu ya. Penelitian itu. Ada beberapa hal yang membuat cewek-cewek itu suka ngambek. Wanita suka ngambek. Jadi kalau menurut saya itu ada 5 hal ya. 5 hal yang membuat cewek itu tiba-tiba ngambek nggak jelas, tiba-tiba kayak marah-marah nggak jelas gitu. Yang pertama, yaitu karena dia lagi ada maunya. Jadi gini, biasanya tuh ya, namanya seorang cewek itu nggak langsung ngomong gitu. Dia langsung ngomong saya pengen ini, saya pengen itu, tapi biasa dia memberikan jalan atau memberikan sign apa sinyal gitu ya buat ini cowoknya atau pasangannya biar dia ngertiin gitu. Sebenarnya saya pengen ini, sebenarnya saya pengen itu gitu. Tapi dia nggak ngomong secara langsung, tapi mengarahkan gitu. Biar cowoknya tuh ngerti gitu. Makanya bagi seorang cowok itu mesti dipahami. Oke? Yang kedua, saat dia lagi kangen. Nah, balik lagi yang pertama tadi, si cewek itu memang apa ya, dia kaum yang lembut, ya nggak semua juga sih, ada juga yang agak keras juga gitu. Tapi ya untuk rata-rata ya lembut dan nggak suka menyembunyikan sesuatu. Jadi pada situasi tertentu si cewek itu mungkin dia kangen sama cowoknya, tapi dia nggak ngungkapin secara langsung. Dia pengen ngungkapin tapi dia nggak bisa ngelepasin gitu. Jadi yang ada dia tuh kayaknya kesel, bawaannya marah-marah gitu, ngambek gitu, apa aja dijadiin alasan sama cowoknya. Kamu nggak care ya, kamu nggak gini ya, kamu nggak gitu ya gitu. Padahal sebenarnya itu bahasanya dia itu adalah kangen sama kamu gitu. Jadi jangan langsung ditimpuk juga dengan marah juga. Jadi kalau marah ketemu marah ya jadinya malah kacau ya nggak. Terus yang ketiga, yang ketiga itu karena dia cemburu. Dia lagi cemburu sama pasangannya. Jadi buat yang hal yang pertama ini, yang ketiga ini, yang masalah cemburu ini boleh diartikan banyak hal ya guys. Jadi bukan karena si cowok itu mendekatin cewek lain, atau mungkin si cowok itu ngelirik cewek lain, bukan karena itu gitu. Si cewek itu biasanya cemburu karena kegiatannya si cowok itu gitu. Si cowok itu misalnya sukanya ngegame. Jadi perhatiannya cowok itu malah cenderung ke game. Si cowoknya suka ngevlog. Jadi dia cemburu sama hal tersebut yang dilakukan sama cowok itu. Jadi care-nya, perhatiannya cowoknya itu dirasa kurang buat dia gitu. Makanya si cewek itu cemburu. Apalagi juga soal wanita lain gitu, mungkin sama
misalnya si cowok itu ngelirik aja gitu, ini si cewek bodinya bagus gitu, terus tiba-tiba langsung jewer aja, tapi kayak gitu kan biasa aja gitu. Jadi masalah itu dia cemburu. Yang keempat guys, kita lanjut, yaitu saat si cewek lagi PMS atau lagi dapet. Nah, kalau ini udah jelas-jelas ya, udah jelas-jelas pada umumnya, walaupun nggak semua ya, banyak juga cewek bisa mengendalikan emosinya. Tapi saat cewek lagi dapet, mendingan jangan disentuh deh, jangan diajak bercanda gitu ya, karena ya itu bisa fatal akibatnya. Kenapa? Karena cewek kalau lagi dapat memang kan bawaannya suka apa ya, sensitif. Ya saya belum pernah jadi cewek sih, tapi menurut penelitian, menurut pengetahuan saya seperti itu ya. Jadi cewek yang kalau lagi dapat, apalagi hari pertamanya gitu, lagi banyak-banyaknya, sensitif banget itu. Jadi si cowok ngelakuin apa aja itu pasti salah aja tuh. Kalau kalau memang ceweknya memang suka sensitif aja gitu. Jadi kalau dia lagi dapat, seorang cowok itu mesti pahami kapan si ceweknya dapat gitu kan. Jadi biar bisa jaga bercandanya. Nah, biasanya kan pada umumnya cowok kan suka bercanda tuh. Suka dimainin lah, digodain, di apa gitu. Nah, tiba-tiba dia nggak connect dengan godaan kita, dengan bercandaan kita. Wah, itu perlu diwaspadai bagi seorang cowok gitu. Dan yang terakhir, ini kan kadang-kadang sih, yang terakhir ini saat dia lagi lapar. Sebenarnya sih berlaku bukan cuman buat cewek aja gitu, cowok juga. Tapi kalau dia lagi lapar, cewek lagi lapar itu biasanya bawaannya tuh kesal. Jadi tingkahnya cowok itu, pasangannya itu pasti dibikin salah aja sama dia, kesal aja. Nah, kita harus pahami, si cewek lagi lapar, ya udah ajakin makan aja gitu. Misal, saya kan lagi diet, saya kan lagi gini. Ini tips. Belikan dessert. Jangan belikan makan ya, apalagi kamu kasih nasi bungkus dikeplak banget. Jadi beliin misalnya apa ya, misalnya agar, puding atau coklat mungkin, atau mungkin boba ya, bubble gitu. Seperti itu. Jadi itu bisa malah ibaratnya kayak menunda lapar gitu. Jadi itu bisa meredakan emosinya. Oke guys, tadi itu 5 hal yang saya pelajari ya, dan saya teliti dan saya perhatiin gitu ya, dari beberapa hal yang membuat kenapa cewek itu tiba-tiba ngambek secara nggak jelas gitu. Dan semoga 5 hal tadi itu bisa bermanfaat pertama buat diri saya sendiri, juga buat kita semua, dan buat yang kemarin nanyain gitu. Oke? Saya minum dulu guys. Oh ya guys, jangan lupa yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe channel saya, tonton video-video saya yang lainnya juga. Terus jangan lupa di komen ya, komen aja gitu. Nih. Acong channel, di komen, siapa tahu bisa nambah masukan ke saya gitu ya. Oke guys, kita lanjut tentang godaan menjelang pernikahan. Menurut penelitian saya, ada 4 hal godaan menjelang pernikahan. Dan 4 hal ini sering terjadi dan bahkan bisa menggoyahkan hati pasangan tersebut. Walaupun bahkan sudah menentukan hari hanya gitu. Tapi 4 hal ini juga bisa menggoyahkan hati pasangan masing-masing gitu ya. Apa itu? Pertama, biasanya pasangan itu menjelang pernikahan itu mendadak banyak yang suka. Misalnya saya mau nikah gitu, tiba-tiba banyak yang suka sama saya gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ada aja yang suka sama saya, tiba-tiba ngungkapin perasaan lah, tiba-tiba gini lah. Bahkan sama orang yang saya pernah sukai. Saya sukai sama dia, tapi dia nggak pernah, misalnya kayak nggak menerima gitu.
Tapi tiba-tiba dia balik malah suka sama saya. Itu contohnya ya. Jadi tiba-tiba banyak yang suka gitu. Banyak yang suka, jadi itu bisa menggoyahkan iman ibaratnya itu. Entah dari cowoknya apa dari ceweknya gitu. Paling hal yang paling berat sih memang itu. Jadi malah bikin goyah ya. Jadi bikin pasangan kita jadi cemburu, hati kita juga jadi goyah. Makanya hal yang utama itu nomor satu itu adalah jangan kaget kalau tiba-tiba banyak orang yang jadi suka sama kita, bahkan orang yang kita sukai. Kalau yang orang kita benci kan lain cerita gitu. Kita benci dia, tapi dia kan belum tentu benci sama kita. Ya enggak? Bisa jadi dia suka sama kita gitu, tapi kita benci dia gitu. Nah, ini orang yang kita sukai gitu. Kita sukai, dia tiba-tiba suka sama kita gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjadi ragu. Tiba-tiba menjadi ragu sama pasangan. Bener nggak sih saya milih dia jadi pasangan saya? Bener nggak sih dengan sifat plus minusnya dia itu saya milih dia gitu? Tiba-tiba timbul keraguan gitu. Wah, ini ntar kalau saya seumur hidup sama dia gimana ntar? Jadi kayak tiba-tiba datang dilema gitu. Cocok nggak ntar saya ke depan sampai tua gitu sama dia gitu. Jadi apa ya? Menjadi ragu sama pasangan itu memang benar-benar lumrah gitu ya. Karena memang ibaratnya pernikahan itu kan hal yang sakral. Dan bakal terjadi itu seumur hidup ya, kita akan hidup bersama seumur hidup gitu. Maka tiba-tiba timbul keraguan. Bener nggak orang ini buat saya gitu? Bener nggak dia ini jodoh saya gitu? Kalau untuk cowok ya bener nggak dia ini tulang rusuk saya gitu ibaratnya. Jadi timbul keraguan. Yang pertama tadi tiba-tiba banyak yang suka, dan yang kedua menjadi timbul keraguan tadi. Oke, yang ketiga guys, ini kadang terjadi, kadang enggak ya. Yang ketiga itu lebih sering berantem ketimbang mesranya. Ini sebenarnya sih 50-50 ya. Ada yang beberapa yang terjadi, ada yang malah sebaliknya. Jadi pada saat mau hari H pernikahan gitu, bukannya malah cocok, malah serasi, tapi tiba-tiba malah berantem. Bahkan berantem itu bawa keluarga bahkan. Si kakaknya lah, si adiknya lah, bahkan orang tuanya lah ikut nimbrung di situ gitu. Jadi banyakan berantem ketimbang mesra-mesranya gitu. Walaupun nggak semua ya. Saya punya cerita nih. Saya juga punya temen, mereka tuh sudah mau nikah gitu, sudah menentukan hari H, dan tiba-tiba cowoknya itu memutuskan untuk break dulu, mereka jangan ketemuan dulu selama beberapa minggu. Kenapa? Karena si cowoknya nyadar itu, kita ini lebih sering berantem daripada mesranya gitu. Mendingan kita break dulu, kita pisah dulu, jangan ketemuan gitu. Nah, balik lagi ke nomor 2 tadi, si cewek jadi timbul keraguan gitu. Nah, kok dia tiba-tiba break gitu? Pengen apa ya? Bukan pisah gitu ibaratnya, pengen istirahat sejenak gitu ya. Kok tiba-tiba segitu? Nah, balik lagi nomor 1 tadi, jangan-jangan ada pasangan, ada orang yang suka sama dia gitu. Seperti itu gitu. Jadi lebih sering berantem daripada mesranya itu juga bisa terjadi ya, kadang-kadang terjadi di menjelang pernikahan. Kemudian yang terakhir, nomor 4, itu masalah finansial alias keuangan. Nah, kadang-kadang, dan apalagi ya guys ya, untuk saat-saat sekarang kita ini lagi dihadapi dengan benar-benar dilema ya. Jadi COVID-19 ini benar-benar mengguncang ya. Apa ya? Walaupun sebelum ada COVID juga gitu. Nomor 4 ini, masalah finansial ini sering banget terjadi. Udah saat mereka menjalin hubungan berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai lebih dari 5 tahun gitu. Awet-awet aja tiba-tiba komitmen pengen menikah gitu. Tiba-tiba finansialnya pada gonjang gitu, goyah gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan banyak hal gitu.
yang bisa menjadi menggoncangkan niat untuk pernikahan tadi itu gitu. Masalah finansial, dan itu memang benar-benar ya, benar-benar satu kayak pukulan berat juga sih itu. Karena kalau diteruskan juga berat, tapi kalau diberhentikan juga nggak mungkin gitu. Tapi biasa memang terjadi itu godaan finansial itu. Finansial tiba-tiba anjlok. Nah, keempat-empat tadi itu setelah mereka misalnya oke, kita komitmen, kita memang kita udah sepakat, udah satu hati kita pengen nikah, mereka akhirnya nikah. Nah, ujian selanjutnya memang biasanya di awal-awal pernikahan itu adalah masalah finansial. Aus guys, kita minum dulu. Di sini adem guys, enak banget ini. Oke, saya lanjut lagi. Ada beberapa kriteria pasangan cocok dan serasi menurut versi saya ya. Pasangan yang cocok dan serasi itu memang dambaan ya, dambaan semua pasangan. Saya pengen cocok sama si A, pengen jalan terus sama dia sampai tua gitu. Tapi kalau kita tidak pahami tentang kriterianya, kita tidak pahami tentang semuanya gitu, susah buat jalanin. Yang pertama ya, kriteria tuh pasangan yang cocok dan serasi itu adalah memiliki tujuan dan cara pandang yang sama alias nyambung. Nah, ini memang paling penting sih. Jadi, kendati pun dalam keadaan finansial yang susah gitu ya, tapi dua-dua punya visi dan misi yang sama, cara pikir, pola pikir yang sama, itu bisa membuat mereka bekerja sama. Misalnya kan tujuannya menikah kan saling melengkapi. Suami melengkapi istri dan istri juga melengkapi suami gitu. Nah, jadi kalau mereka punya cara pandang yang sama, pola pikir yang sama, dan ya itu nyambung, dengan itu bisa satu arah, satu tujuan, walaupun mungkin tidak berhasil secara puncak gitu, tapi ada kepuasan tersendiri. Seperti itu. Yang kedua, selalu terbuka apa adanya saat sedang konflik. Nah, ini terutama buat sang cewek, sang perempuan ya, wanitanya. Jadi biasanya sih kalau berantem, yang wanitanya tuh suka diem, malah nggak ngomong. Padahal misalnya ya, cowoknya tuh nggak ngeh, si suaminya tuh nggak ngeh, kenapa ini kok kita tiba-tiba berantem gitu, tiba-tiba nggak cocok gitu, kenapa gitu. Nah, di situ yang paling utama adalah terbuka saat konflik. Jadi saat konflik itu semuanya diungkapkan. Oh, kesalahan kamu gini, saya nggak suka seperti ini. Itulah gunanya musyawarah dalam keluarga gitu. Dan itu yang paling utama gitu. Itu penting banget itu memang. Karena saat konflik itu memang ego itu memang paling dipertahankan ya. Egoisme itu kuat banget. Saya nggak mau seperti ini, saya nggak mau seperti itu, saya ngotot seperti ini. Tapi saat berantem pun bisa mengendalikan ego dan bisa terbuka dengan pasangan kita. Mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan yang terbaik ya, nggak mentok gitu ya. Kemudian nomor 3, saling mendukung selama kegiatan itu positif. Nah, ini juga tadi seperti yang nomor 1 ya, tujuan yang sama, pola pikir yang sama. Walaupun tujuan sama tapi tidak didukung. Jadi saling mendukung, si suami pengen gini dan didukung oleh istri, jadi malah semacam memberikan spirit ya, memberikan semangat. Jadi suaminya itu bisa lebih semangat untuk begini, istrinya juga begitu. Misalnya saya pengen masak misalnya, saya pengen buat ini, saya pengen jualan online misalnya. Nah, didukung sama suami tapi selama itu positif dan tidak mengganggu keharmonisan keluarga, itu jempol banget itu.
itu paling bagus. Paling bagus ya. Jadi saling dukung itu memang paling diutamakan itu ya. Oke, lanjut lagi guys. Nomor 4, saling percaya dan menjaga perasaan sang pasangan. Nah, ini dia. Terutama buat istri-istri yang ditinggal kerja, buat suami yang meninggalkan istrinya kerja gitu kan. Nah, si istrinya harus percaya sama suami gitu kan, dan suami juga harus menjaga kepercayaan itu gitu misalnya. Apalagi kalau dibilang yang LDR ya. Ntar dulu guys. Nah, untuk yang LDR, misalnya suaminya, pasangannya, atau pacarnya ya. Jadi mereka beda lokasi, apalagi sampai beda negara gitu ya, yang mungkin masih magang atau kerja di TKI atau TKW gitu ya. Jadi bagaimana bisa saling percaya dan menjaga perasaan pasangan tersebut. Saya percaya apakah dia bisa menjaga perasaan saya gitu. Nah, itu juga utama ya. Itu memang sangat diperlukan itu ya. Karena kalau nomor 4 ini sih bagi saya adalah rasa bersyukur ya. Rasa bersyukur itu yang paling utama. Jadi saya bersyukur punya pasangan ini gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat ke atas itu nggak ada ujungnya. Semakin kita lihat ke atas semakin nggak ada ujungnya gitu. Jadi cobalah kita lihat ke bawah gitu, depan dan bawah. Itu membuat kita lebih bersyukur gitu. Ya walaupun kadang-kadang kita juga perlu nengok ke atas untuk apa? Untuk memberikan semangat kita untuk bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke, itu juga perlu. Makanya sesuatu itu harus kita tempatkan pada tempatnya gitu. Balik lagi. Nomor 5 dan terakhir ya guys. Memiliki chemistry dan perasaan kontak batin yang kuat, serta emosional yang kuat juga gitu. Nah, ini agak sulit ini. Ini agak sulit dipahami. Jadi gini, memiliki chemistry dan emosional yang sama, yang kontak batin yang kuat itu ya. Jadi apa ya? Kayak ada perasaannya yang sama, misalnya sebenarnya sih lebih cenderung misalnya dari orang tua ke anak, apalagi ibu ya, ibu ke anak itu biasanya lebih peka gitu. Nah, kalau ini untuk pasangan juga kadang juga ada yang peka gitu. Jadi sebisa mungkin kita pelajari itu agar apa? Agar sesuatu yang dirasakan sama pacar, sama suami, sama pasangan gitu, sama istri juga gitu ya, pasangan itu bisa kerasa bagi diri kita gitu. Oh, suami saya, oh istri saya lagi kayak gini. Jadi ikut peka, ikut merasakan hal yang sama gitu. Apa yang dia senangi, apa yang dia benci, apa yang dia merasa, oh saya menderita seperti ini, oh saya bahagia seperti ini, juga bisa merasakan hal yang sama. Biar ada keserasian dalam hubungan tersebut gitu ya. Ya, saya ngomong begini ini karena saya ngambil dari beberapa pengalaman, entah itu pengalaman pribadi, pengalaman teman, juga beberapa penelitian dan buku-buku majalah atau apa ya, yang saya baca gitu ya. Jadi saya harap beberapa masukan saya kali ini bisa menjadikan motivasi, bisa menjadikan tips, tambahan pengetahuan buat saya sendiri, juga buat kalian semua ya, yang buat kalian yang pengen menjalani hubungan sama pasangannya, atau mungkin sudah suami istri ya, sudah menikah, kemudian pengen lebih mengetahui pasangannya gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya juga. Di situ ada video saya yang lain ngevlog, ada yang lagi makan-makan, ada yang lagi jalan-jalan. Pokoknya banyak deh video-video saya. Dan saya harap juga kalian isi komentar kalian ya di kolom komentar.
biar bisa jadi masukan buat saya, biar bisa lebih membangun channel saya, dan saya juga bisa menerima masukan-masukan kalian. Oke guys, terima kasih buat waktunya kalian ya, sudah menyaksikan video saya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu lah, aus.